Oke, Assalamualaikum Pak Epan. Waalaikumsalam Bu Mei, apa kabarnya Bu? Hmm, Alhamdulillah baik Pak Epan. Pak Epan sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat dan baik. Pak Epan ada waktunya sekarang? Sekarang kebetulan Bu ya, sekarang ada waktu luang nih untuk Ibu. Oh baik Kak, kebetulan sekali Pak ya, saya ingin curhat dengan Bapak. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dengan Bapak terkait siswa dalam perwalian Bapak. Dan ini juga mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup panjang Pak. Wah, tidak apa-apa Bu, silahkan Bu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk Ibu Mei? Begini ya Pak, saya ini bingung Pak, mau mulainya dari mana? Tidak apa-apa Bu, ceritakan aja Bu. Mungkin apa yang Ibu rasakan sekarang dulu deh, boleh Ibu ceritakan. Oh, baiklah Pak, saya itu bingung ya Pak ya. Sebentar lagi kan murid-murid kita akan menghadapi ujian tengah semester nih. Sementara ada salah satu murid yang saya ajar ini tidak pernah, ini jarang sekali masuk sekolah Pak. Jadi gitu ya, jadi Iya. ada siswa itu yang jarang masuk sekolah. Nah, lalu bagaimana Bu? Bisa Ibu ceritakan lebih detail dan lebih lanjut? Saya khawatir Pak ya siswa tersebut akan ketinggalan pelajaran dan dia tidak bisa mengikuti ulangan Pak kalau jarang masuk seperti ini. Jadi menurut Ibu nih, pembicaraan kita hari ini tujuannya untuk apa Bu? Saya curhat ini Pak ya sebenarnya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Solusi yang paling tepat begitu Pak. Oke. Ya Bu ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini Bu dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ini. Ya, amin Pak. Begini Pak, saya ini merasa terus kepikiran sama siswa yang satu ini yang jarang masuk sekolah ini Pak. Oke, kalau seperti itu Bu, adakah hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut kembali masuk sekolah? Jadi begini ya Pak ya, siswa ini kan namanya Amri ya Pak ya. Nah dia ini pergi dan pulang sekolahnya dengan temannya Pak, teman yang beda kelas. Nah temannya si Amri ini seringkali mengajak si Amri untuk tidak datang ke sekolah. Jadi mereka ini seringkali membolos sekolah Pak. Oh, jadi gitu ya. Oke, lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut? Saya sudah memanggil si Amri ya, nama siswa ini Pak ya. Saya sudah memanggil si Amri dan menanyakan kepada dirinya setelah penyebab dia tidak atau jarang masuk sekolah. Setelah saya tanya, dia mengatakan bahwa orang tuanya dalam hal ini ayahnya sekarang dalam keadaan sakit-sakitan sehingga dia jarang datang ke sekolah Pak. Gitu Bu ya. Nah, jika seperti itu Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah si Andi tersebut? Saya juga mencari informasi Pak ya dari teman-temannya yang berada di dekat sekitar rumahnya maupun teman-teman yang ada di kelasnya Pak. Jadi sekali Bu, jadi Ibu mencari informasi Bu ya, dari lingkungan, baik itu lingkungan rumah maupun sekolah. Oke, selain itu Bu, ada lagi nggak yang bisa Ibu lakukan? Saya mungkin juga akan melakukan home visit ya Pak ya ke rumah si Andri ini, kemudian mencoba mengkonfirmasi apakah benar yang disampaikan si Amri, dan juga saya akan melakukan pendekatan dengan si Amri dan mengajaknya untuk mengejar ketertinggalan dalam belajar seperti dengan memberikan beberapa tugas khusus untuk Amri. Oke. Nah, jadi gimana Bu dengan temannya si Amri ini Bu, yang sering mengajak dia meninggal? Apa strategi Ibu supaya tidak terjadi lagi? Saya akan mengajak wali kelas
temannya si Amri tadi, namanya Danu Pak ya, untuk mengatasi hal tersebut. Oke Bu, bagus sekali Bu. Jadi Bu kerjasama dengan wali kelas di Danu Bu ya. Ya betul sekali Pak. Oke Bu, apa strategi Ibu supaya mereka berdua tidak bolos lagi nih Bu? Saya akan membuat komitmen ya Pak ya, kepada mereka berdua agar mereka tidak minggat lagi dan mengajak wali kelasnya untuk melakukan home visit ke rumah si Danu itu Pak. Bagus sekali sih itu Bu. Jadi home visit Ibu sama wali kelasnya si Danu langsung berkunjung ke rumah mereka berdua Bu ya. Oke, jadi apa ukuran keberhasilan rencana yang Ibu lakukan tersebut Bu? Keberhasilannya Pak, bisa dilihat bahwa nanti si Amri ini dan si Radu ini akan rajin sekolah, kemudian juga mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal atau tugas yang saya berikan. Oke, bagus sekali Bu. Nah, jadi Ibu harus pasti punya komitmen ya untuk terhadap rencana yang akan Ibu lakukan tersebut. Nah, jadi apa Bu komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Ya Pak, tentu saja saya punya komitmen untuk menciptakan hal tersebut, yaitu melakukan pendekatan dengan si Amri tadi Pak ya, agar ia dapat kembali masuk pelajaran saya dengan semangat dan mengejar semua ketertinggalannya Pak. Ini bagus sekali Bu. Lalu Bu, siapa yang Ibu libatkan Bu untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu tadi? Di sini saya akan melibatkan terutama orang tuanya Pak ya. Jadi saya akan terus berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemudian juga saya akan mengajak guru BK untuk melakukan pendekatan dan membimbing si Amri ini, serta juga melibatkan teman-teman dalam kelasnya agar si Amri bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Bagus sekali Bu Mei. Memang harus seperti itu Bu ya. Nah, sepertinya Bu Mei sudah menemukan solusi supaya Amri tidak ketinggalan pelajaran. Iya Pak, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke Bu Mei memang hebat. Bu Mei pasti bisa. Semangat terus Bu Mei ya. Jadi saya tunggu kabar baik selanjutnya dari Bu Mei. Ya. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah merasa lega. Terima kasih banyak Pak ya atas kesempatannya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deteksi diri latihan coaching. Nama saya Evanza, sarjana pendidikan. Coach saya Ibu Meli Nasari. Jadi pertanyaan pertama dari refleksi ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya alur kita bisa berjalan secara runut dari awal sampai akhir. Kemudian komunikasi dengan coach pun berjalan asik dan penuh kehangatan. Itu dari pertanyaan pertama. Kemudian di pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ada sedikit kendala ketika tidak menguasai permasalahan yang disampaikan oleh coach, karena coach merasa belum pernah melakukan hal-hal yang dilaksanakan oleh si coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi yang saya lakukan ialah selalu fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan, gerak, gimik wajah, dan ekspresi dari coach
agar bisa menempatkan posisi yang pas sesuai perasaan dan harapan yang diinginkan oleh coach. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan ialah memperbanyak jam terbang sebagai coach, karena coach memang tidak harus ahli dalam setiap permasalahan coaching, tapi dengan sering melakukan coaching dan mendapat permasalahan baru, pasti akan meningkatkan wawasan coach. Selanjutnya umpan balik dari si coach, saya minta umpan baliknya dari Meli. Baiklah, terima kasih Pak Evan. Saya akan memberikan umpan balik dari Pak Evan sebagai coach yang sudah melakukan dialog kepada saya. Pada saat saya di coaching ya Pak Evan ya, saya merasa bahwa Pak Evan selaku coach mampu mengarahkan saya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah yang saya hadapi, sehingga saya merasa lebih rileks Pak Evan ya, karena beban di hati sudah tercerahkan. Itu Pak Evan menurut saya ya, umpan balik dari saya sebagai coach. Oke, terima kasih Bu Mei atas umpan baliknya. Oke, demikian pelaksanaan kegiatan coaching dari saya sebagai coach dan Ibu Melina Sari sebagai coachingnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada salah, mohon bantuan, koreksi dan masukannya demi suasana coaching yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.